Oke. Oh, tunggu ada yang join. Selamat pagi, Fatahila. Terima kasih sudah bergabung. Oke, hari ini kita akan belajar materi kuliah kita adalah tentang work center scheduling atau operation scheduling. Ini tentang penjadwalan operasional. Nah, di sini dibilang workflow itu sama dengan cash flow. Kira-kira kenapa workflow disebut sama dengan cash flow? Halo? Kenapa kira-kira apa itu alur kerja itu dibilang sama dengan arus kas? Kira-kira kenapa? Workflow sama dengan cash flow. Jadi ketika kita kan kita sudah belajar ya tentang operasional selama ini, terus dari semester 1 juga kita sudah belajar pengantar bisnis. Nah, itu kita melihat, kita sudah tahu bahwa salah satu sumber pengeluaran perusahaan yang paling besar itu pasti biaya operasional, biaya biaya untuk beli bahan baku, biaya untuk beli mesin, biaya listrik, penyimpanan, dan lain-lain itu kan semua biaya operasional perusahaan begitu. Nah, itu salah satu pengeluaran paling besar. Jadi, perusahaan itu harus mengatur workflow-nya, artinya alur kerjanya, pekerjaan itu harus diatur supaya berjalan dengan efisien. Jadi tidak ada pekerjaan yang tertunda-tunda supaya arus kas juga bagus. Perumpamannya begini, kalian pernah enggak ada enggak yang pernah lihat orang tuanya atau mungkin keluarganya yang renovasi rumah atau bangun rumah? Pernah enggak? Pernah, Bu. Pernah. Itu kalau kita renovasi rumah, semakin lama dikerja itu renovasi, kira-kira pengeluaran semakin besar atau semakin kecil? Makin besar. Kenapa bisa semakin besar? Jadi kalau misalnya kita mau bangun rumah ini toh, terus kita kan bayar tukang. Nah, kemudian tukangnya malas-malasan, tidur-tiduran. Jadi harusnya renovasi yang bisa 1 bulan jadi molor 3 bulan. Kira-kira pengeluarannya lebih besar mana? Yang 3 bulan atau 1 bulan? Hmm? Halo, ini tolong Yang teman-teman. 3 bulan. Yang 3 bulan pasti lebih lama. Teman-teman yang bisa, ya, oh Putri chat. Tolong kalian kalau bisa kasih nyala mikrofonnya. Kalau misalnya suara di rumahmu tidak terlalu ribut jika rasa, kasih nyala mikrofonnya. Tujuannya kita video conference, biar saya bisa mengajar kayak di kelas. Saya bertanya, kalian merespon. Jadi ada ada respon begitu ya, kita bisa berkomunikasi. Nah, 3 bulan pasti yang lebih mahal. Oh, maaf, mikrofonnya Putri rusak. Nah, karena kalau kita lama di kerja, pasti tertunda-tunda pekerjaan sementara gaji itu tukang direnovasi jalan terus toh, jadi tidak efisien begitu. Sama juga dalam perusahaan seperti itu. Bayangkan kalau misalnya kita punya pabrik, misalnya kita tukang jahit, terus kita berlama-lama, tukang jahitnya malas-malas ini, sementara orderan menumpuk, pemasukan tidak ada, jadi tidak efisien begitu. Makanya sangat penting dalam operasional itu untuk kita bikin pekerjaan itu jadi efektif dan efisien supaya kita juga bisa menekan biaya-biaya begitu. Bayangkan kalau misalnya dalam 1 hari ini kita tidak kerja sama ini sekarang. Kenapa mall-mall lebih bagus ditutup sekalian? Karena seandainya mall dibuka tapi tidak ada ini ya sekarang zaman krisis COVID. Orang tidak pergi ke mall, orang tidak boleh ke mall karena orang takut keramaian, tapi mall dibuka. Nah, itu pasti pengeluaran mall akan besar karena dia tetap harus nyalakan listrik, pegawainya harus datang, jadi dia tetap harus kasih uang makan, eh, apa namanya? Jadi banyak biaya operasional yang keluar, salah satunya itu listrik. Nah, tapi tidak ada pemasukan. Jadi kan cash flow-nya pasti rusak begitu. Jadi workflow itu sama dengan cash flow. Penjadwalan itu adalah jantungnya proses. Jadwal itu adalah jadwal untuk melakukan kegiatan di mana kita harus manfaatkan sumber daya, alokasikan fasilitas dengan efisien supaya kita bisa bekerja dengan ini. Jadi yang kalian sudah pelajari selama ini MRP, ERP dan lain-lain, semua di operasional yang kita pelajari, nah itu semuanya sebenarnya kan
Salah satu tujuannya adalah kita harus efisien supaya ya kembali lagi ke tujuan utama perusahaan. Perusahaan itu tujuan utamanya apa? Mencari apa? Mencari laba. Laba atau profit. Betul, bagaimana profit bisa dibuat sebanyak-banyaknya kalau pengeluaran juga terlalu besar. Jadi pengeluaran kita harus tekan supaya kita bisa memaksimalkan laba, begitu. Nah, ada yang namanya Manufacturing Execution System. Bisa tolong dibacakan, Fatahila, kasih nyala mikrofonmu, bacakan Ki, apa itu MES? Halo Fatahila. Fatahila kembali tidur. Aulia. Aulia, tolong bacakan apa Iya, itu Bu. MES. MES itu adalah Manufacturing Execution System and Yaitu, Information System that schedule, dispatch, tracks, monitor, and control production and factory floor. ya betul, terima kasih. Jadi ada dalam scheduling, dalam kita membuat jadwal operasional, ada yang namanya MES atau seperti yang Aulia bilang adalah Manufacturing Execution System. Jadi sistem eksekusi manufaktur. Nah, di sini dalam sistem ini adalah sebuah sistem informasi di mana itu dibuat penjadwalan kerja, jadwal kerja bukan cuma buat manusia tapi buat mesin-mesin juga. Kemudian di dispatch artinya dialokasikan siapa kerja yang mana. Kemudian di tracking dan dimonitor bagaimana ini update-nya, perkembangan pekerjaannya, kemudian secara umum mengkontrol produksi di lantai pabrik. Jadi artinya kalau kalian pernah nggak sih jalan-jalan ke pabrik? Ada yang pernah pergi pergi ke pabrik apa begitu perusahaan, pernah nggak? Belum, Bu. Belum, Pedi? Belum sih, Bu. Iya, Bu. Sudah semester 5 harusnya, nanti mudah-mudahan ada kesempatan. Bagusnya semester ini sebenarnya kita ke pabrik, Di. Ya sudahlah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Jadi kalau kita pergi ke pabrik itu biasanya lokasi produksi di pabrik tuh dengan segala mesin-mesinnya itu beda dengan office. Jadi office itu di kantor itu biasanya kalau di kantor itu yang identik dengan banyak sofa-sofa, kemudian banyak kenapa Fatahina left the meeting? Jadi banyak komputer. Jadi kalau office ya memang di situ tempatnya orang melakukan pekerjaan administrasi biasanya. Klien juga dijamu di situ. Nah, kalau biasanya pabrik, warehouse, gudang itu berbeda lokasinya. Jadi di situ gedung yang memang penuh dengan mesin-mesin, barang keluar masuk. Jadi di situ biasanya dikasih pisah Ki, karena bayangkan kok kalau misalnya kita mau hitung keuangan baru kita duduk dekat mesin itu kan bahaya, dan biasanya kalau di tempat mesin juga orang harus steril. Misalnya kalau perusahaan produksi makanan toh kita harus steril karena kita mau kasih masuk makanan ini, jadi harus pakai masker apa segala macam. Jadi biasanya factory floor itu lokasi pabrik begitu, biasanya dikasih beda dengan kantor. Oke. Selanjutnya bisa tolong kita dibacakan definisi ini. Siapa di? Andi Yuliana, halo. Andi Yuliana bisa tolong bacakan definisinya schedule dan work center? Bu, tunggu. Ya. Mana ini? Yuli. Definisi apa, Bu? Ini yang saya lagi present ini, schedule sama work center. Ya, Bu. Schedule, jadwal untuk melakukan kegiatan, memanfaatkan sumber daya atau mengalokasikan fasilitas. Dan selanjutnya, work center, suatu area dalam bisnis di mana sumber daya produktif diorganisasikan dan pekerjaan diselesaikan. Ya, terima kasih. Jadi, definisinya schedule, ya kita pasti semua tahu schedule itu adalah
jadwal. Nah, dalam perusahaan kita sangat penting untuk membentuk jadwal supaya pegawai-pegawai itu tidak lantang-lantung, mereka santai-santai, kerja berlambat-lambat, harus dikasih deadline dan target. Kenapa? Ya karena kalau kita belajar sumber daya manusia, kita tahu ya kita saja kalau kuliah, kalau tuh biasa tunda-tunda deh, malas-malas deh nanti. Nah, bayangkan kalau itu dipelihara dalam pekerjaan, maka nanti pekerjaan jadi lama diselesaikan, maka perusahaan, ya kembali lagi tadi, bisa berpengaruh sama profitnya perusahaan. Jadi kita harus membuat jadwal supaya pekerjaan itu dilakukan secara terorganisir dan efisien, tidak buang-buang waktu. Jadi memang time is money, karena kapan kita berlama-lama kerja sesuatu atau kita tidak kerja secara efisien, dengan jadwal yang baik, dengan memenuhi deadline, maka itu bisa bikin molor, bikin molor produksi, sehingga pengeluaran menjadi besar. Kalau pengeluaran besar ya keuntungan menjadi kurang. Kayak misalnya kalau kalian suka nonton film, misalnya kau suka nonton film terus suka nonton behind the scene-nya, itu biasanya ada cerita-cerita. Jadi misalnya nih Avengers, dia punya budget untuk mau syuting film Avengers itu sebenarnya $500 juta, tapi karena kesalahan ini, kesalahan itu, molor 1 bulan. Nah, karena molor 1 bulan bertambah pengeluarannya menjadi 50 juta. Jadi yang harusnya 500 juta menjadi $550 juta. Bayangkan perbedaan pengeluaran yang sangat besar karena pekerjaan itu menjadi molor begitu. Jadi kita harus membuat memang jadwal. Jadi kita harus ketika kita mau melaksanakan kegiatan, melakukan operasional, kita harus manfaatkan sumber daya dengan ya kita buatkan jadwalnya. Sumber daya di sini termasuk juga sumber daya manusia, jadi penjadwalannya orang bekerja kapan, kemudian mesin-mesin juga. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana itu mesin yang banyak dalam satu perusahaan, satu pabrik itu tidak bisa kayak bekerja cuma 1-2 jam, harus dia dimaksimalkan. Kalau dia mampu kerja sampai 40 jam kita pakai mesinnya. Nah, tapi nggak mungkin kan orangnya 40 jam, jadi itu juga nanti harus diatur shift-nya. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian alokasikan fasilitas. Jadi fasilitas apa yang kita punya, gudang, apa segala macam, itu harus kita jadwalkan supaya kita bisa maksimalkan utilisasinya atau pemanfaatannya. Kemudian work center itu area di mana sumber daya produktif itu kita organisasikan. Jadi ya pusat kerja memang. Ya, Skill, boleh tolong dibacakan kita the nature and importance of work center? Halo Yeskiel, nyalakan mikrofonmu, tolong bacakan kita ininya. Iya, Bu. Ya, bisa dilihat PowerPoint-nya? Sabar, Bu. Oke. The nature and importance of work center. Jadi ada 4, yaitu yang pertama fine loading, yaitu setiap sumber daya dijadwalkan secara rinci menggunakan pengaturan dan waktu berjalan yang diperlukan untuk setiap pesanan. Sistem menentukan dengan tepat apa yang akan dilakukan oleh setiap sumber daya pada setiap saat selama hari